Pertama ada definisi strategi pengadaan itu apa ya, yaitu usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan. Nah, jadi ada kata kunci, ada apa? Kita ada kata kunci tujuan ya, untuk mencapai tujuan dalam mendapatkan barang jasa. Nah, tentunya ya sesuai dengan tujuan pengadaan, ada tepat kualitas, kuantitas, waktu, sumber daya, tepat harga, dan berdasarkan prinsip dan etika pengadaan. Kemudian kalau di modul menengah kita punya definisi untuk strategi pengadaan ya. Modul menengah ini yang zaman dulu Mbak Erika ini mungkin yang sudah di luar kepala nih mengingat modul menengah. Nah, ini ada beberapa kata kunci ataupun beberapa model apa itu strategi. Jadi ya kata kuncinya kita harus tahu kondisi sekarang bagaimana ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai misi dari organisasi kita. Nah, ini strategi itu adalah bagaimana cara menuju visi ya seperti itu. Ya, ini visi misi bisa didefinisikan juga dalam teori organisasi kemana organisasi akan dibawa ya. Kemudian misi lebih mendetailkan ataupun mendeskripsikan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi organisasi. Gitu. Jadi pada intinya seperti definisi di modul dasar tadi, strategi itu ya ada kondisi saat ini, kemudian kita menjabarkan ataupun membuat apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kondisi yang kita inginkan ya, yaitu berupa visi dari organisasi atau kita turunkan ke pengadaan berarti tujuan dari pengadaan seperti itu ya. Jadi cara atau usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai tujuan baik jangka panjang ataupun jangka pendek dari organisasi. Nah, kalau bicara tujuan pengadaan, kita kan punya beberapa tujuan pengadaan ya. Nah, tentunya ketika membuat strategi ya, tentunya kita semuanya harus kembali ke Kembali ke tujuan dari pengadaan mana tadi? Sebentar. Tujuan dari pengadaan yaitu nah ini etika ini ya, tujuan pengadaan. Ya kata-kata kuncinya ada value for the money ya, tadi tepat kualitas, tepat kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, kemudian ada produksi dalam negeri yang sedang hot-hotnya ya, kemudian ada usaha mikro kecil koperasi, kemudian usaha nasional, kemudian penggunaan produk-produk dari penelitian, ya, industri kreatif, pemerataan ekonomi, kesempatan berusaha, dan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini kurang lebih itu definisi dari strategi pengadaan ya. Nah ini, ya. Nah ini kalau di level dasar di ini kan bahwasannya strategi pengadaan ya ditetapkan diturunkan dalam bentuk pemaketan ataupun cara pengadaan barang jasa. Jadi menyesuaikan dengan aturan kita baik Perpres ataupun Perlem. Jadi strategi pengadaan yang kita buat itu secara fisiknya ataupun secara prosesnya itu ditetapkan diturunkan dalam bentuk pemaketan dan cara pengadaan. Nah, ini tentunya akan tertuang dalam perencanaan pengadaan nanti selanjutnya itu dalam dokumen perencanaan pengadaan. Ya, kalau secara teknisnya nanti ketika mengisi RUP ke dalam sirup itu kan unit terkecilnya adalah pemaketan kan, paket pengadaannya mana yang akan kita garap sebagai pengadaan, yang mana yang menjadi paket pengadaan dan mana yang bukan. Nah, kemudian juga dalam pemaketan juga nanti ada konsolidasi pengadaan, ada mungkin pemecahan juga ya seperti itu. Nanti selanjutnya bagaimana cara pengadaannya setelah kita tentukan paket-paketnya ya nanti kita pastikan kita tentukan bagaimana cara pengadaannya mulai dari ya cara pengadaan apakah swakelola atau penyedia atau mungkin dikecualikan ya ataupun pengadaan khusus ya. Kemudian ya lebih dalam lagi bagaimana ketika sudah memilih swakelola ini swakelola tipe berapa ya, kemudian bagaimana pembentukan timnya dan pelaksanaannya. Kemudian kalau melalui pemilihan penyedia tentunya cara pemilihannya akan menggunakan metode apa. Nanti lebih dalam lagi penentuan kualifikasinya bagaimana, penentuan metode pemasukan penawarannya, evaluasinya, jenis kontraknya dan sebagainya. Nah, itu di di materi dasar ya, materi dasar dibatasi lebih seperti itu. Nanti kalau untuk materi lebih menengah, lebih lagi
ada beberapa teori ataupun beberapa tools yang bisa kita pelajari untuk lebih mendalam lah kita melakukan strategi pengadaan. Di antaranya ada tools dari Kraljik seperti supply positioning model ya, kemudian ada supplier perception model, ada Pareto, ada ya turunan dari Pareto klasifikasi ABC ya, dan sebagainya. Nah, itu tools-tools yang bisa kita gunakan dalam pembuatan strategi pengadaan. Walaupun ya ada beberapa yang mengatakan sebetulnya tools-tools manajemen itu lebih cocok di industri ya, di industri. Walaupun sekarang di level 1 kita sudah memasukkan SCM ya, supply chain management. Ya namun secara umum silahkanlah kalau memang kalau kita bisa kita pakai tools-tools tersebut ya minimalnya secara global ya, minimalnya untuk memprioritaskan ya, untuk memfokuskan mana yang menjadi fokus utama kita ya. Karena kan misalkan contoh sederhana dalam ketika kita sudah tahu Pareto dalam pengadaan kita, tentunya ya dengan kita lebih fokus dalam jumlah paket yang hanya 20% yang sedikit itu kan akan memberikan dampak 80% lebih terhadap anggaran kita gitu kan. Nah, sedangkan sisanya yang 20% anggaran itu paketnya banyak kan, paketnya bisa 80% lebih paketnya itu mudah-mudahan bisa diotomasi dengan e-katalog dengan toko daring sekarang ya berarti diotomasi dengan sistem lah seperti itu. Nah, sehingga kita bisa fokus pada paket-paket yang besar. Ya paling sederhananya seperti itu. Mengapa kita butuh strategi pengadaan dan tools-tools manajemen tadi. Itu teman-teman sebagai gambaran awal ya. Nah, selanjutnya kalau di materi dasar, strategi ataupun tools yang bisa dipakai dalam perumusan strategi itu ada 3 ya kalau di level 1 ya. Pertama yang dikembangkan berdasarkan tujuan dan kebijakan pengadaan, ya ini lebih ke authority lah, lebih ke peraturan ya, Perpres ataupun Perlem ya, di mana di dalam Perpres ada tujuan pengadaan, seperti tadi sudah di sharing ya. Kemudian ada kebijakan, nah bagaimana strategi yang kita kembangkan itu bisa didasarkan pada tujuan dan kebijakan pengadaan, seperti itu. Kemudian yang kedua hampir mirip juga, ini lebih ke perlemnya ya, lebih ke perlemnya di mana kita punya aturan terkait tahapan perencanaan ada di Perlem 11. Nah, ini kita susun strategi berdasarkan proses pada tahap perencanaan mulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian identifikasi jenis barang jasanya, cara pengadaannya, kemudian waktunya, anggarannya, sampai ke tersusunnya satu dokumen perencanaan. Itu strategi berdasarkan proses tahapan perencanaan. Nah, kemudian tadi yang lebih lanjut lagi, ada strategi yang berdasarkan kategori model supply positioning model ya. Nah, ini nanti membagi 4 kuadran ya, rutin, leverage, bottleneck, dan critical. Nah, ini SPM ini bisa kita pakai untuk merumuskan strategi pelaksanaan pengadaan mulai dari proses perencanaan, kemudian persiapan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Nah ini kalau kita uraikan lagi, kita review lagi untuk yang dasar, ini pasti sudah pada ini ya, ini review lagi aja ataupun bagi yang baru ya. Nah, yang berdasarkan tujuan pengadaan, kita inventarisir apa tujuan-tujuan pengadaannya, ya, kemudian kebijakannya apa nih strategi yang bisa kita lakukan. Ya contohnya ya dalam hal tujuan untuk menghasilkan barang jasa yang tepat, ya tentunya ini kebijakannya adalah meningkatkan perencanaan ya. Nah, bagaimana strategi pengadaan untuk meningkatkan perencanaan, ya bagaimana meningkatkan kualitas identifikasi kebutuhan, ya yang taktik yang terkecilnya misalkan kita buat formulir-formulir SOP-SOP agar kualitas dari perencanaan kita bisa lebih meningkat ya. Mulai dari mengidentifikasi, menetapkan barang jasa, penjadwalan, penganggaran dan sebagainya sampai dengan pembuatan dokumen perencanaan itu ya paling sederhana misalkan kita bisa menggunakan dulu ada CapDev ya, ada CapDev, ada formulir-formulir yang lengkap atau kita kembangkan atau mungkin bisa bikin
sistem informasi yang lebih maksimal lah gitu ya, yang lebih mumpuni untuk bisa mempermudah dalam mencapai tujuan pengadaan. Itu salah satu taktik ataupun teknis yang bisa kita lakukan dalam melaksanakan strategi pengadaan berdasarkan tujuan dan kebijakan, yaitu meningkatkan perencanaan. Ya, salah satu bolong dalam pengadaan kita secara global ataupun secara lokal ya secara keseluruhan lah, itu ya di perencanaan kita sudah punya sirup ya, walaupun sirupnya sirup sistem up down ya, lagi banyak down, ini penyakit tahunan ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. eh, Namun itu itu ada sirup ya, sisi informasi, tapi itu kan baru hanya memasukkan data rencana umum pengadaan. Nah, kita belum punya tuh suatu sistem yang bisa membantu melakukan perencanaan. Perencanaan kan sebetulnya diawali prosesnya kan manual kan, desk assessment kan, mulai dari pembuatan spek, harga perkiraan, analisis pasar. Itu kan sebetulnya berarti kita lakukan di meja lah gitu kan ya, kalau istilah desk assessment itu. Jadi dalam artian kita belum punya sistem informasinya tuh, kita belum punya toolsnya tuh untuk bisa membantu membuat perencanaan. Ya sederhana-sederhananya misalkan kita membuat harga perkiraan dengan beberapa klik sudah muncul tuh harga perkiraannya, tidak perlu susah payah browsing ataupun tidak perlu susah payah nyari kemana-mana datanya ataupun harus survei secara offline ya. Nah, namun kalau disediakan suatu sistem informasi sekarang apalagi kan yang katanya dengan teknologi AI, dengan teknologi blockchain dan segala macam, tentunya hal-hal tersebut bukan suatu keniscayaan ya. Ya mungkin belum 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 merambah aja ke dalam dunia pengadaan ya. Nah, tentunya ya teman-teman yang masih muda ini ya, yang masih yang IT-nya juga lebih kuat, harusnya sudah mulai bisa tuh bagaimana membuat suatu tools dalam perencanaan ya, agar strategi pengadaan berdasarkan tujuan dan kebijakan bisa tercapai. Nah, ini salah satu bolong kita adalah di perencanaannya. Kita belum punya tools tuh untuk mempermudah membuat spek. Mungkin spek ya bisa dibuat semacam knowledge management system sehingga ada database dengan mempermudah dari format-format yang sudah ada. Atau ya tadi harga perkiraan ya tentunya itu numerik ya, data-data dikumpulkan, kita nyedot dari mana-mana datanya, tentunya dengan lebih mudah bisa membuat harga perkiraan seperti itu. Itu strategi pengadaan yang kita basekan kepada tujuan dan kebijakan, ya termasuk pengguna produksi dalam negeri ya. Nah, ini kan kayak PDN juga kita baru punya referensi terkait di websitenya tkd.kemenperin.id ya. Ini bagaimana memaksimalkan produksi dalam negeri sehingga tujuan kita bisa tercapai. Nah, intinya seperti itu ya konsepnya ya. Pada prakteknya silahkan lah ya, prakteknya. Kemudian kalau berdasarkan untuk proses perencanaan ya, kita menyusun strategi berdasarkan tahap perencanaan. Nah, ini ada bagaimana kita menjalani proses pengadaan ini mulai dari tahapan perencanaan. Nah, di dalam perencanaan kan setelah identifikasi kebutuhan, setelah kita tahu mana paket-paket pengadaannya, nah kita harus memilih mana yang bisa kita lakukan swakalola, mana yang bisa kita lakukan melalui penyedia ya. Kemudian pemaketannya apakah sudah pas pemaketannya, kecil, kemudian dipecah atau dikonsolidasi ya. Termasuk juga masalah swakalola atau bukan, kan sudah ada alurnya ya, sebentar. Alurnya mana, ada nggak ya alurnya ya? Nah, ini nih. Kalau dalam PLM 10 kan alurnya, dan sesuai dengan PLM 3 juga, pertama kita melihat memang sih ada beberapa mazhab sih, cuma yang kalau dalam mazhab PLM 11 ya, ataupun di dalam kebijakan swakalola di PLM 3 ya, itu ketika kita akan memutuskan cara pengadaan, ya pertama kita lihat dulu barang jasanya ya, itu apakah bisa melalui penyedia atau tidak. Dalam artian kan dalam kebijakan swakalola juga di PLM 3, pertamanya itu adalah untuk pengadaan yang penyedianya kurang minat ya, atau bahkan penyedianya belum ada. Nah, sehingga di sini bisa melalui penyedia tidak, penyedia ada tidak, atau minat penyedianya bagaimana. Nah, kalau penyedianya kurang minat ya tentu langsung ke kanan ya, tidak, yaitu langsung melalui swakalola. Nah, kemudian kalau penyedianya ada
ada yang berminat dan ada ataupun mungkin banyak. Nah, lihat lagi kebijakan swaklola lainnya kan sesuai dengan di PLN 3 apakah ini untuk meningkatkan kapasitas SDM kita dioptimalkan ataupun ini produknya ormas. Nah, ini kalau apakah pertanyaan selanjutnya adalah bisa menulis swaklola tidak gitu kan? Nah, kalau tidak, dalam artian tidak itu ya tidak termasuk dalam kebijakan swakalola itu produknya ormas dan sebagainya, maka bisa melalui penyedia. Tapi kalau ya dicek lagi tujuan swakalola ya di PLM 3 itu. Tujuan swakalola sesuai tujuan tidak. Kalau tidak maka ke penyedia, kalau ya maka dilakukan dengan penyedia. Nah, silakan nanti dilihat di PLM 3 tuh ya kebijakan swakalola dan tujuan dari swakalola. Ya pada intinya mana yang paling efisien kembali ke tujuan dari pengadaan sebetulnya. Prinsip pengadaan maaf seperti itu ya. Oke, nah itu tadi kembali ke awal. Nah ini kalau kita melakukan ataupun menyusun strategi berdasarkan proses pada tahapan perencanaan. Ya, jadi alurnya tadi setelah identifikasi kebutuhan, kita lihat mana swakalola, mana penyedia, kemudian masalah pemaketan ya, kemudian dalam swakololanya juga nanti ada ya tergantung tipenya ya. Kalau tipe yang pertama ya tentunya kita memang harus punya kemampuan. Nah, ketika masih kurang, tentunya kita bisa menggunakan tenaga ahli luar dengan ketentuan ya tidak melebihi 50%. Kemudian kalau yang mampu melakukannya itu dari KLPD lain, ya ibaratnya kan dalam swakalola itu supply itu kan bukan hanya dari pelaku usaha ya. Nah, ketika swakalola kita harus bisa melihat supply yang bisa disediakan oleh pihak-pihak ya pertama dari KLPD lain, dari kementerian lain, masing-masing kan punya punya tusi, punya kemampuan ya, masing-masing. Kita butuh masalah peta, ada BPN, kalau persil tanah, kalau petanya topografi ada BIG, kalau petanya peta antariksa ada 8, kalau petanya peta laut ada dishidros ya dan sebagainya itu baru satu barang ya. Nah, mungkin juga kalau termasuk masalah konsultansi ya atau jasa lainnya ya ataupun lainnya itu kita ya harus sedikit banyak eksplor. Mungkin ini bisa dilakukan oleh KLPD lain seperti pengembangan sistem ataupun membuat kajian mungkin bisa dengan BRIN ya atau ya tadi ada ormas yayasan ya yang bisa kita kerjasama yang memang betul-betul kompeten dalam bidangnya ya sehingga kita bisa lakukan suatu tipe yang ketiga seperti itu. Nah, penggunaan tenaga ahli ya tentunya kalau kita memang produk kita itu jasa ya terutama ya itu nah tentunya kita yang biasanya yang kita lihat awal itu adalah tenaga ahlinya. Misalkan kita mau menggunakan ormas, ada nggak tenaga ahlinya gitu kan di perguruan tinggi swasta ada nggak tenaga ahlinya. Biasanya kita melihat sosoknya terlebih dahulu biasanya bisa seperti itu. Ya. Nah itu sebagai contoh ya di level 1 dasar terkait penyusunan strategi berdasarkan proses pada dengan tahap perencanaan pengadaan ya. Kemudian di level satu lagi penyusunan strategi berdasarkan kategori dari supply positioning model. Nah, ini kita bisa lihat juga di modul menengah ya, apa itu supply positioning model kita lihat bentuknya pasti udah sering lihat ya, Raljik kan ini kan mana sih ya? Nah ini kan, nah inilah, nah ini kurang lebih nih supply positioning model. Jadi, nah bagi teman-teman yang baru, siapa tahu ada yang belum tahu supply positioning model, nah kurang lebih SPM ini dari modul ITC ya diambil ya. Jadi kurang lebih Kraljik dengan SPM-nya ini walaupun agak dimodifikasi sedikit ya, tapi kurang lebih sama lah. Ini membagi 4 kuadran ya. Membagi 4 kuadran dengan sumbu X-nya itu adalah nilai ekspenditurnya ya, nilai kontraknya ya. Nah, kalau di sini di materi menengah dimodifikasi menjadi nilai pengadaan per tahun. Ini rutin yang ini ya, kurang jelas. Nah, kemudian kalau sumbu yang Y, sumbu yang ke atas itu adalah risk-nya. Itu resiko terhadap resiko pengadaan ya terhadap kegiatan ataupun organisasi. Jadi
kalau pengadaan itu tidak tercapai, tidak terlaksana, bagaimana risikonya terhadap organisasi. Nah, ini yang sumbu atasnya. Nah, jadi dibagi 4 kuadran ini, dan masing-masing kuadran juga kalau dalam modul ITC ini bisa diparetokan ya, bisa diparetokan 80% barang dan 20% nilainya. Jadi yang nilai ke kiri ini, yang nilai ke kiri ya, yang nilai pengadaannya di tengah-tengah ke kiri, yang bottleneck sama rutin, itu biasanya ya terjadi Pareto bahwasanya itemnya banyak nih, 80% nih jumlah itemnya. Cuman yang rutin bottleneck ini value-nya, nilai anggarannya hanya 20%. Tapi justru yang critical dan leverage ini yang biasanya ya, makanya ada Paretonya nih ya, itu itemnya hanya 20%, sedikit paketnya, tapi akan makan 80% value nih, akan makan 80% value kalau ini yang leverage critical. Ini yang di bawah itu Pareto ya, jadi ini digabungin ini, di model ini digabungin antara SPM dengan Pareto. Jadi biasanya yang bottleneck sama rutin, saya ulangi itu dia paketnya banyak ya, perintilan, cimi-cimi paketnya, tapi nilai yang dimakannya, yang nilai yang dipakainya itu yang dikontraknya hanya 20% dari paket. Ini menurut teorinya. Walaupun dalam pelaksanaannya ya bisa bergeser ya, bisa bergeser menjadi klasifikasi ABC atau. Tapi kalau dalam hasil kajian kami DPMEP, ya dari beberapa daerah sampling itu memang terjadi Pareto biasanya di beberapa daerah ya. Walaupun ya ada yang terjadinya benar-benar di angka 80% lebih ataupun di 70-an% dari beberapa sampel yang kita lakukan. Seperti itu. Itu sebagai pembacaan umum ya untuk supply positioning model ini. Nah, ini kita membagi 4 kuadran kan ya. Pertama ada kuadran rutin, yang mana rutin ini nilai pengadaannya rendah, low expenditure dan low risk, ini rutin. Nah, ini diwakili dengan gambar burung yang lagi nyantai. Nah, ini akan terkait dengan strateginya juga ya, gambar icon ini kurang lebih. Nanti ini rutin ini ya strateginya harus mengikuti gambar burung ini yang nyantai baca novel Harry Potter versi 1 sampai 5 di pinggir koram nih ya, sambil nyantuy ini ya. Jadi jangan sampai kita tersibukkan oleh pengadaan rutin ya. Jangan sedikit-sedikit pengadaan, pengaku sedikit-sedikit. Nah, ini harus dikonsolidasi ke leverage ini. Dikonsolidasi ke leverage ya, strateginya salah satunya. Nah, ini leverage itu yang mana ini nilainya besar ya, nilainya besar, nilai pengadaannya besar, kemudian tapi resikonya rendah, jadi low risk tapi high expenditure. Nah, ini menurut modul ini juga ya, ini bisa terjadi Pareto juga di sini. Jadi ini paketnya sedikit tapi bisa makan anggaran besar seperti itu. Kemudian ada bottleneck. Nah, kalau bottleneck ya ini leher botol ya, kalau bahasa ini ya. Ya dalam artian ya ini bisa terjadi masalah ya, bisa terjadi kemacetan, hambatan ya. Nah, ini di khusus ya, pengadaan khusus. Nah, ini yang high risk, low expenditure, jadi resiko tinggi tapi expenditure-nya rendah ya. Ya salah satu pengadaan yang kalau di rutin kan yang biasa-biasa mungkin seperti ATK gitu ya. Nah, leverage ini ATK-nya mulai banyak lah gitu kan. Nah, seperti itu, ataupun laptop banyak, beli laptop pun banyak leverage. Nah, bottleneck ya mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi ya banyak juga yang bilang contoh di bottleneck seperti konsultan. Konsultan itu kan nilainya kan kecil-kecil ya, tapi dia punya risk yang lumayan tinggi ya gitu. Ada banyak yang bilang bahwasanya konsultan itu alamiahnya ada di bottleneck karena dia akan dipakai juga tuh biasanya untuk konstruksi ya. Kalau konsultannya nggak benar, nanti konstruksi bisa nggak benar juga. Kemudian ya intinya risk di konsultan lumayan tinggi walaupun nilai expenditure-nya rendah seperti itu. Nah, kemudian satu kuadran lagi dalam supply positioning model adalah critical ya, critical. Nah, ini di critical ini gambar burungnya bawa bom waktu ini, bawa bom yang sudah nyala. Nah, ini berarti ya sesuai dengan gambarnya. Kalau strategi secara umum ya tentunya
harusnya para teman-teman pelaku pengadaan itu harus bisa fokus pada kuadran kritikal ini, pada paket-paket yang kritikal ini, karena kritikal ini high risk dan high expenditure, jadi nilainya besar ya, kemudian juga resiko ke organisasi itu sangat besar juga ya. Ini semua stakeholder harusnya bisa grip di sini, bisa punya punya perhatian besar di paket-paket yang masuk ke dalam kuadran kritikal. Karena kalau pengadaan yang kritikal ini gagal, tentunya dampak kerugian terhadap organisasi, resiko terhadap organisasi sangat besar sekali ya. Seperti itu. Apalagi nilainya juga ini besar ya, bernilai besar, resiko besar, sehingga jangan sampai terjadi kegagalan pengadaan nih yang dikritikal ini, seperti itu. Nah ini sebagai pegangan awal ya untuk supply positioning model. Jadi kita bisa memetakan ya, memappingkan, memetakan di mana posisi dari supply kita. Makanya disebut supply positioning model. Saya minum sebentar. Mas Bang udah angkat tangan ini, boleh tanya jawab. Mbak Dita bisa langsung tanya jawab atau gimana? Iya, boleh Pak. Silakan Mas Bang. Saya sambil minum dulu. Atau kepijit Mas Bang? Tes, tes. Ya izin Pak Heldi, nanya dikit aja Pak. Ini ya, saya bisa minum dulu nih. kedengeran nggak Pak? Suaranya nggak ada. Loud and clear, Mas Bang, lanjut. Kedengeran juga. Iya, untuk ini Pak, apa namanya tadi kan Pak Heldi bilang nggak ada risiko ya Pak ya, dampak atau risiko lah gitu. Nah ini sebenarnya resiko yang dimaksud itu resiko apabila pengadaannya gagal atau resiko tingkat kegagalannya gitu loh Pak. Misalkan nih pengadaan laptop gitu loh Pak ya. Wah ini potensi gagal nih. Nah resiko itu, resiko kemungkinan gagal atau resiko kalau misalkan jadinya gagal gitu Pak. Yang dimaksud resiko itu yang mana sih Pak sebenarnya Pak? Ya, ya. Jadi pertanyaannya resikonya itu apakah resiko resikonya terjadi resiko kegagalannya gitu maksudnya Mas Om ya? Iya Pak, terjadi resiko gagalnya tinggi gitu ya, resiko gagalnya tinggi gitu ya. Atau kalau gagal resikonya jadi gede nih gitu. Atau resikonya besar. Itu sebenarnya yang mana sih Pak? Gitu Pak. Ya. Izin Pak. Kalau yang dimaksud di sini sesuai dengan ini resiko terhadap kegiatan atau organisasi ya, terhadap organisasi atau instansinya. Jadi risk terhadap organisasinya gitu kan, seperti itu. Ya kalau pengadaannya tidak tercapai ataupun baik itu ya gagal total ataupun ya tidak maksimal hasilnya. Jadi risk terhadap kegiatan dari organisasi atau instansinya. Dalam artian kalau rutin seperti ini kan, rutin ya, ATK ya misalkan ya, ATK. Nah ini kan kertas gitu ya. Ya kalau kertasnya rada seret gitu kan, rada kurang maksimal dalam kualitas waktunya misalkan ya, dalam spek waktunya dia dikirimnya agak lambat, ya nampaknya dampaknya rendah ya kalau di deploy di sini ya. Karena kita masih bisa bekerja lah tanpa ada kertas pun gitu kan. Itu bahkan kita sekarang kan bisa kertasnya bisa bolak-balik lah gitu. Saya lagi nyusun nih mondoknya juga Mas Bam biar bisa cepat selesai nih. Itu saya minta ke dosen pembimbingnya kertasnya bolak-balik gitu kan, habis bimbingan Pak ini boleh ya saya print lagi tapi dibaliknya boleh gitu. Nah berarti si kertas ini ya tidak punya dampak yang besar lah kepada kegiatan, kita masih bisa bekerja kok dengan tanpa kertas pun seperti itu. Nah, tapi kalau pengadaan gedung, misalkan waktu itu kan gedung LKPP ya, kita masih di Smesco kan, nah ini udah nilainya besar kan, ya karena anggaran LKPP juga kecil ya, jadi segitu juga relatif besar jadinya gitu kan. Kemudian juga kalau kita nggak bisa bangun gedung tepat waktu dan selesai, ya nanti kontrak di Smesco habis, nah itu menjadi resiko besar tuh terhadap organisasi kita. Gitu Mas Bam?
Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke sih ya Pak, terima kasih Pak Ya, Eldi. sama-sama Berarti nih. lebih ke Terima kasih. dampaknya apa namanya setelahnya ya Pak ya. Dengan Ya, Oke. Terima kasih betul. Pak. Siap. Nah, ini kalau kita apa? Kalau kita lihat lanjutkan di modul dasar ya sebelum ke nanti ke modul menengah ya. Jadi apa guna dari supply positioning model atau yang secara umum suka disebut teori Krajcik. Tapi kalau nggak salah teori Krajcik mah sumbunya agak berbeda kalau nggak salah. Sumbunya dibalik ya. Tapi ya mirip-mirip lah itu. Nah ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk membuat skala prioritas atas penggunaan waktu dan biaya dalam pengadaan. Menentukan di mana proses administrasi itu perlu kompleks atau sederhana, ya tadi di mana stakeholder harus betul-betul fokus ya, dan mana mungkin nanti bisa diotomasi, bisa dibantu oleh sistem, mana yang harus oleh senior procurement officer ya tadi oleh JF Madya ataupun JF Muda gitu kan, mana oleh pemuda dan mana yang oleh yang pertama lah seperti itu. Dan tentunya ya membuat strategi pengadaan terhadap barang jasa yang kita butuhkan seperti itu ya. Jadi skala prioritas dan juga kan terjadi Pareto kan. Nah, dalam Pareto ada lebih dikuatkan lagi tadi dengan Pareto bahwasannya selain risiko dan ekspenditur dengan adanya tadi Pareto tadi, nah juga kita jangan sampai banyak ngurusin pengadaan-pengadaan yang nilainya mana tadi, yang nilainya kecil gitu kan. Kita jangan habis apa tadi gambarnya teh. Nah ini kan, nah ya kita jangan habis waktu di pengadaan-pengadaan yang nilainya kecil ini kan. Nah, di rutin lah seperti itu kan. Nah, makanya saya kalau ada suka yang bertanya ini apa Mas Bam dan teman-teman semuanya suka ada yang nanya kan Pak, kalau kita melakukan pengadaan di luar katalog elektronik bagaimana misalkan gitu ya, apakah masih boleh nggak? Nah, ini salah satu hal mendasar yang bisa dijelaskan dengan supply positioning model ini bahwasannya kalau yang rutin ini yang nilainya kecil-kecil ini itu sebetulnya resikonya rendah dan akan lebih baik dibantu oleh sistem, diotomasi lah gitu kan, salah satu strateginya. LKPP kan sudah menyediakan katalog elektronik untuk e-purchasing, sudah menyediakan toko daring ya, biaya pengadaan dan sebagainya, pengadaan langsung ya. Nah, sehingga yang resiko yang nilai-nilai kecil ini ya ini sudah pasti lah, harusnya yang nilai-nilai kecil ini harusnya ya inilah yang dikatalogan ya itu kan. Nah, sehingga tadi bukan masalah di luar itu ada yang lebih murah, itu kan seharusnya bisa kita verifikasi ataupun bisa kita teliti lah kenapa lebih murah dan sebagainya. Namun pada intinya ketika kita berhadapan dengan pengadaan yang rutin yaitu nilai rendah ya, nilainya rendah, pengadaannya kecil ya, kemudian resikonya kecil. Nah, ini harusnya sudah bisa santuy ini para JF ini, bisa tadi di pinggir kolam gitu kan sambil baca buku dalam melaksanakannya. Nah, sehingga diotomasi oleh sistem gitu kan. Nah, karena apa? Karena kalau kita fokus di rutin kan, kalaupun nanti kita beli barang yang lebih murah di luar katalog, tentunya kan akan butuh waktu untuk verifikasi lagi ataupun ngecek penyediaannya, mengecek barang jasanya gitu kan, bener nggak nih, ori nggak nih, penyediaannya, persyaratannya mana gitu kan segala macamnya, mengecek harganya dan sebagainya. Jadi akan habis resource kan, waktu, tenaga, pikiran untuk satu paket akan memakan sumber daya yang banyak. Apalagi kita lihat ada Pareto di sini, ini paketnya banyak kan. Nah, kalau kita banyak ngurusin hal-hal yang rutin ini akan habis sumber daya kita. Padahal kita harus lebih fokus di kritikal ini. Nah, itu kurang lebihnya itu ya, kurang lebihnya bagaimana salah satu secara umum kita bisa memprioritaskan, membuat strategi ya dengan prioritas pengadaan dari model ataupun dari kuadran pada supply positioning model. Nah, ini di modul dasar, di modul level 1 diperjelas kembali apa itu rutin item kan. Ini penyediaannya banyak di pasar standar ya, selain belanja tahunannya rendah ya. Nah, kemudian
barang jasa tersebut beresiko rendah untuk organisasi. Nah, ini bagaimana strateginya? Ini kan karena nilai belanja rendah, resikonya rendah, low risk, standar juga, menandakan prioritas rendah, maka ini harus meminimalkan usaha ini ya. Jadi administrasinya, prosesnya harus sederhana. Ya tentunya dengan sistem, dengan otomasi ya, dengan katalog ya, kemudian apa dengan ya kalau bisa di leverage kan lebih bagus gitu ya. Ya yang paling simpel, yang paling apa, yang paling ya banyak dilakukan adalah dengan otomasi lah seperti itu. Oke. Ya, Mas Eben, silakan Mas Eben. Ada pertanyaan? Mana Om Eben? Silakan Om. Wah, kepencet kayaknya ya. Lanjut dulu ya. Nah, jadi kalau di rutin itu strateginya adalah dengan menyederhanakan proses, itu yang paling umum ya. Nah, kita sudah melakukan, salah satunya adalah dengan otomasi ya. Nah, otomasi. Ya tentunya akan lebih baik. Tadi itu salah satunya kita sekarang di pemilihan kan, di proses pemilihan ada otomasi, ada sistem. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal, di perencanaan itu, nah kita belum punya tools tuh yang bisa melakukan otomasi, yang bisa mempermudah dalam melakukan perencanaan. Ya simpelnya knowledge management system untuk membuat spesifikasi, analisa-analisa yang cepat, yang komprehensif untuk membuat harga perkiraan ya. Kemudian juga mungkin pulau-pulau logika untuk membuat ataupun memperkirakan jenis kontrak yang cocok bagaimana. Jadi kan jenis kontrak juga itu tidak bisa ditebak-tebak ngasal kita mau pakai jenis kontrak, apalagi sekarang kan kita dibebaskan juga untuk mencari kontrak yang lain. Bagusnya tuh ada flow-nya tuh. Ini pertanyaan tuh. Ini kontrak apa, jenis pekerjaannya bagaimana nih? Nah, kalau ini maka resikonya akan di mana? Nah, itu oke nih pakai lamsam gitu kan. Oh ini apa base-nya pakai harga satuan, kita tidak akan resikonya apa tidak masih bisa diinikan. Nah, itu mungkin pakai harga satuan segala macam. Nah, terus nanti bagaimana flow-nya tuh kita bisa dapat cost plus fee. Bagaimana flow-nya kita bisa dapat persentase dari cost dan sebagainya. Nah, itu kalau kita bisa membuat apa semacam sistem informasi yang membantu perencanaan itu akan bisa lebih membantu lagi. Kenapa ya? Karena sebetulnya kan perencanaan itu katanya kalau sudah beres ya itu 50, yang ada yang bilang 50%, ada bilang 70%, ada bilang 90% pekerjaan sudah selesai. Nah, mudah-mudahan ya ke depan kita bisa juga membuat bagaimana kalau untuk yang rutin, terutama yang rutin-rutin, yang low yang low leverage, yang low expenditure tadi bisa kita otomasi juga gitu kan, agar tidak banyak proses gitu kan, seperti itu. Jangan sampai ya walaupun memang kayak untuk katalog kan HPS-nya sudah kita hilangkan ya, tidak perlu HPS ya. Namun tentunya ya data-data dari e-purchasing mungkin bisa dipakai sebagai harga perkiraan untuk yang lainnya. Nah itu untuk rutin ya. Kemudian jadi intinya rutin itu ya bagaimana menyederhanakan proses ya, tidak banyak usaha, tidak banyak effort ya. Sehingga tadi pertanyaan yang sederhana ya, yang sering muncul juga, Pak ini bagaimana, boleh nggak saya keluar dari katalog kalau ada barang yang lebih murah? Nah itu bisa dijelaskan dengan supply positioning model, bahwasannya barang-barang di katalog banyak yang di rutin, sehingga kalau keluar dari katalog akan banyak usaha lagi itu, akan banyak effort lagi. Padahal strategi di rutin itu adalah meminimalkan usaha dan menyederhanakan proses. Seperti itu kurang lebih. Belum nanti di ujungnya ada pemeriksa kan segala macam. Nah itu ya contoh dari rutin. Kemudian leverage. Leverage tadi yang yang belanjanya tinggi ya, high expenditure, resikonya juga rendah. Nah ini nanti karakteristiknya ini banyak penyedia ya, banyak penyedia tersedia di pasar dan barang standar. Dan juga leverage juga sebetulnya bisa diotomasi juga ya, bisa diotomasi. Nah cuman harusnya ketika kita memetakan supply kita ada di leverage, strateginya adalah bagaimana kita bisa mencari harga terendah, harga terbaik, maaf ya, harga terbaik ya, best price ya. Ya tentunya ya salah satu harga terbaik yang paling dekat itu harga termurah ya. Tapi tentunya masih melihat juga
standar dari kualitasnya, standar ya, standar seperti itu. Nah, ini fokusnya adalah menekan harga, ya menekan harga. Ya sederhananya seperti kita membeli buah-buahan kan di pinggir jalan, kalau sekilonya 10.000 kayak duku Palembang, sekarang mah 15.000 ya. Kalau sekilonya 15.000 misalkan ya, itu eh, kalau beli sekilo kan tidak tidak harganya tidak akan sama seperti itu. Kalau kita beli 10 kilo 20 kilo tentunya akan memperoleh diskon lah seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini karena kita beli banyak ya, bahkan kalau kita bicara lebih dalam lagi ada economic order quantity ya. Nah, ketika tercapai jumlah kita memesan dengan jumlah pada titik economic order quantity yang mana biaya produksi setelah melampaui economic order quantity itu akan jauh lebih rendah. Tentunya di situ ketika kita tahu itu, maka kita bisa bernegosiasi untuk memperoleh harga yang lebih baik, harga yang lebih murah tentunya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lebih perdalam lagi, kita bisa mempertimbangkan terkait nah ini terkait switching cost ini ya. Jadi strategi ini bisa beragam juga karena kan tergantung pada tingkat variabilitas harga antar pemasok. Nah, ini masalahnya kalau kita ganti supplier akan ada switching cost. Jadi harus melihat juga switch ke penyedia yang lain, switch ke produk yang alternatif itu akan ada biaya juga. Nah, sehingga mana yang paling pas ini ya. Kalau kita perdalam lagi ya seperti itu. Ya pada intinya untuk di leverage ini kita cari harga yang terbaik. Jadi kita harus bisa negosiasi. Nah, mungkin di sini kalau leverage ini ada di katalog, ya tentunya ini kita harus bisa negosiasi ya, harus bisa negosiasi ya, agar kita bisa memperoleh harga yang lebih baik. Nah, atau dimini kompetisikan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bottleneck. Ya, bottleneck ini barang jasa yang berisiko tinggi tapi nilai belanjanya rendah kan ya. High risk, low expenditure. Nah, tadi beberapa banyak yang mengatakan yang mencontohkan biasanya jasa konsultan ini itu resikonya tinggi ya dan nilainya rendah. Terbukti juga di pengadaan kita jasa konsultan itu kan pengadaan langsungnya hanya 100 juta kan. Nah, beda dengan BPKJL. Kalau BPKJL kan 200 juta kan. Nah, tapi di konsultan itu pengadaan langsungnya 100 juta lebih rendah. Ya karena memang jasa konsultan kebanyakan low expenditure ya nilainya kecil. Tapi secara alamiah konsultan itu high risk karena ya pertama itu banyaknya atau isinya adalah tenaga ahli brainware yang mana tenaga ahli itu ya relatif ini ya yang namanya manusia ya bagus ataupun baik buruknya range-nya banyak ya. Nah, sehingga butuh ketelitian kita untuk bisa mencari tenaga ahli yang sesuai kebutuhan ya, baik tinggi atau rendah ya. Nah, itu sehingga apa? Sehingga ya bisa dikatakan ya konsultan itu risknya tinggi ya, risknya tinggi seperti itu. Tentunya juga jasa konsultan untuk konstruksi biasanya dipakai untuk pelaksanaan konstruksi. Nah, itu ada dampaknya juga terhadap konstruksi. Ada risknya juga, walaupun nanti dimitigasi oleh ada denda kepada konsultan yang melaksanakannya kalau konstruksinya terjadi kesalahan gara-gara salah desain dan sebagainya. Nah, namun pada intinya ada banyak yang mengatakan konsultan adalah salah satu contoh di bottleneck ya seperti itu. Ya selain tentunya kalau untuk barang konstruksi jasa lainnya ya tergantung dari kompleksitas ataupun tergantung dari bagaimana dari jenis barang jasa tersebut ya. Kalau memang tadi ada resiko-resiko yang bisa terjadi, dampaknya tinggi, frekuensinya tinggi, itu berarti high risk juga seperti itu kurang lebih. Nah, itu biasanya di yang resiko tinggi ini biasanya penyedia sedikit biasanya. Penyedia sedikit ya. Itu. Kemudian barang jasanya juga biasanya bukan barang jasa standar. Tuh dalam bottleneck ini ya. Ya, jadi memang butuh strategi khusus nih ketika teman-teman semuanya mendeploy
pengadaannya ternyata ada pada posisi bottleneck, nah maka akan apa ada prototipe, bukan prototipe, ada apa kebiasaan ya secara umum ini penyediaannya hanya beberapa sedikit dan barangnya standar, sehingga butuh strategi tertentu agar pengadaannya aman, lancar. Ya mulai dari perencanaan tentunya sampai dengan kontraknya ya. Di dalam kontraknya ya, nah bagaimana ini bisa meminimalkan resiko pengadaan ya. Ya kalau dalam strategi umumnya be a good customer. Jadi kita harus ya bukan berarti di level yang lain tidak baik-baik lah gitu kan, karena kan orang baik mah harus selalu baik lah seperti itu ya. Tapi ya ini secara umumnya lebih ditekankan be a good customer, jadilah konsumen yang baik ya. Jadilah seorang PPK yang baik gitu kan. Agar apa? Ya kenapa? Karena kita butuh, karena ini kan ini penyediaan sedikit ya. Barangnya standar, nah terus resiko tinggi ya. Barang jasanya bukan standar. Jadi ya ini butuh treatment yang maksimal ini. Nah, uangnya juga tapi nilai uangnya kecil. Jadi kita tuh ya tadi tuh sudah nilai pengadaannya kecil ya, tapi resikonya tinggi gitu kan. Kemudian apa? Ini barang jasanya bukan standar juga. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi customer yang baik ya bagi supplier. Ini secara umum seperti itu. Nah, misalkan contohnya ya apa? Ini kan tujuannya sebetulnya kita menjadi customer yang baik itu agar resikonya turun kan, agar resiko dari pasokannya itu bisa turun ke rutin seperti itu. Nah, misalkan dalam kontraknya kalau ada fasilitas dari PPK yang bisa disediakan, kita sediakan. Misalkan ya, contoh praktisnya ya, misalkan apakah ada ruangan di LKPP yang bisa dipakai oleh penyedia, nah bisa kita sediakan, ada fasilitas gitu kan. Nah, intinya agar agar si penyedia itu bisa nyaman, bisa lebih semangat bekerja seperti itu, sehingga resiko dari pengadaannya bisa turun. Nah, itu strategi umum dari bottleneck ya. Nah, ini dan nanti ya hal lain yang bisa menjadi resiko ya salah duanya ya. Ada salah satunya, kalau salah duanya ya bisa aja ya kita bisa membuat seperti vendor manajemen sistem yang kuat ya. Sikap tapi ya tentunya sikapnya yang memang sudah betul-betul ya maksimal lah ya dalam masalah ratingnya, dalam masalah penilaian kinerjanya. Karena ya tadi kalau kita mengundang konsultan ataupun mengundang penyedia yang mampu sudah jelas kualitasnya, ya risiko itu juga bisa lebih terkurangi ya, bisa terreduce ya kalau kita memilih pelaku usaha dari daftar ataupun vendor manajemen sistem yang memang sudah terpercaya, sudah bagus. Jadi kita memilih dari pelaku usaha yang bagus lah gitu kan. Nah, tentunya akan lebih bagus lagi seperti itu salah satunya ya. Ya vendor manajemen sistem yang tadi yang sudah lengkap tentunya akan sangat membantu ya kalau supply kita ada di bottleneck. Nah, kemudian terakhir ini yang critical item ya. Ini tentunya biasanya bukan barang jasa standar ya, kompleksitasnya tinggi ya. Penyediaannya pun pasti jarang, sedikit ya beberapa ya. Kemudian punya tadi tipikal dasarnya high risk bagi organisasi dan high expenditure juga dari nilai kontraknya atau nilai pengadaannya. Nah, secara umum tentunya semua stakeholder pengadaan dalam organisasi tersebut harus on grip ya, harus hands on lah gitu ya, apa istilahnya ya, bahasa Sundanya mah. Jadi harus fokus pada pengadaan kritikal tersebut semuanya, mulai dari perencanaannya, membuat speknya harus betul-betul tepat ya, kan tepat kualitas, kuantitas, tepat waktu. Kalau perlu tenaga ahli, konsultan mungkin bisa dibantu oleh tadi tim teknis tenaga ahli dalam membuat spek, harga perkiraannya, draft kontraknya di proses perencanaan. Kemudian dalam proses pemilihannya pun betul-betul dapat disimulasikan, sudah dilihat
pangsa pasarnya yang sedikit itu siapa saja, di mana saja, sehingga dokumen pemilihan ya bahasa sederhananya bisa menjadi karpet merah tuh bagi para pelaku usaha yang memang mampu dalam bidang itu. Jangan sampai sudah kritikal tapi dokumen pemilihannya tidak mampu mengakomodir para supplier yang memang seharusnya bisa masuk seperti itu. Ya contoh kecilnya misalkan ataupun contoh yang sering terjadinya misalkan ada aturan baru yang sebetulnya masih sosialisasi, misalkan masih dalam tahapan sosialisasi, masih dalam tahapan transisi, dalam dokumen malah dimunculkan sehingga para pelaku usaha yang asalnya bisa masuk karena ada aturan baru, mereka masih mengurus ya, mereka masih transisi terhadap aturan baru tersebut, ya misalkan SBU lah, masalah SBU ataupun ada perizinan baru, nah masih transisi, masih belum semuanya bisa, ini dalam dokumen sudah dimunculkan, nah itu potensi gagal tentunya akan semakin besar ya, semakin besar untuk critical item ini, apalagi ini kan critical item, nah ini kita bisa mensimulasikan persyaratan dalam dokumen kita sudah. Ya tadi bahasa saya bisa menjadi karpet merah tidak bagi para pelaku usaha yang memang akan masuk ke dalam critical item ini seperti itu ya. Jadi bagaimana bisa menekan resiko dan tentunya tadi ini harus bisa menekan biaya juga karena kan high expenditure ya. Kalau di pengadaan barang jasa umum ataupun swasta mungkin ini akan banyak terjadi proses negosiasi ini. Sedikit-sedikit negosiasi, mungkin dalam beberapa tahap negosiasi karena untuk betul-betul menekan biaya ya kalau kapitalis ya di swasta ya. Tapi kalau di pemerintah tentunya karena biaya sudah ada ya, ini tidak terlalu ditekankan juga negosiasi. Nah mungkin siapa tahu kalau di luar ya, kalau teman-teman bekerja juga di luar, nah mungkin akan banyak dipikirkan kalau untuk yang kritikal ini bagaimana bisa menekan biaya selain menekan resiko seperti itu. Gitu ya. Nah, strateginya ya strategi umumnya ya adalah tentunya ya harus ada kemitraan jangka panjang ya. Ini kalau teori umumnya ya, kemitraan jangka panjang dalam artian ya ya bekerja sama secara long term ya. Kemudian ya mungkin bisa ada merger ya, mungkin ya ada bagian yang merger dan sebagainya. Nah, itu untuk critical item. Tapi kalau di bagian baca pemerintah pada intinya ya semua pihak dalam kuadran kritikal ini harus bisa harus bisa fokus, harus bisa perhatian, hands on, harus bisa hands on pada paket-paket pengadaan yang termasuk dalam kuadran kritikal. Nah, ini biasanya kalau tadi dilihat dalam dalam gambar ini, nah ini biasanya Pareto-nya terjadi juga ya dalam artian paket-paket itu sebenarnya tidak banyak, paket yang kritikal itu tidak banyak, sedikit, mungkin hanya beberapa paket ya, tapi nilainya mungkin bisa miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar ya, sehingga semuanya harus fokus di pengadaan yang kritikal itu. Nah itu gambaran umum ya dari supply positioning model ya. Kita lanjut, ini kalau di yang dasar apa lagi ya, kita lihat. Yang dasar udah kayaknya. Oh selanjutnya pemaketan ya. Pemaketan sih pasti sudah biasanya sudah umum ya. Pada intinya ada peraturan pemaketan kan di pasal 20 ya. Di pasal 20 ada aturan terkait pemaketan, mana ya? Pemaketan pasal 20 yang dilarang menyatukan, dilarang apa bisa sebentar. Izin Pak Aldi. Ya. Ya, sebelum melanjutkan Pak, mau bertanya Pak, boleh Pak? Oh siap Om Abel. Ya, Pak Aldi yang tadi terkait dengan SPM Pak Aldi, itu kenapa sih belum ada batasan nilai mana yang termasuk nilai belanja besar, mana yang termasuk nilai belanja kecil Pak? Ini ya, ininya ya, yang tengah-tengah ini berapa gitu ya? Atau sebenarnya, nah ini kemudian yang berikutnya begini Pak, SPM ini dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah ini sebenarnya kepentingannya ini atau pemanfaatannya ini ada di segi LKPP sebagai regulator dalam membuat peraturan atau di para pelaksana pengadaannya nih Pak untuk mengeksekusi proses pelaksanaan pengadaannya gitu. Karena kalau yang saya perhatikan di pelatihan-pelatihan pun
terkait dengan SPM ini timbul kan ketika hanya dalam tahapan proses konsolidasi pengadaan, Pak. Kalau saya nggak salah ingat tuh. Ya, ya. Oh, Dan di nanti, dalam mana? Saya maaf, Om Eman, di dalam apa? Dalam modul. ya dalam modul-modul pelatihan ini kan fungsi Oh, SPM ini kan atau peserta itu diajarkan SPM ini dalam konteks pelaksanaan konsolidasi pengadaan, gitu, lebih Pak. ke sana ya. Siap, siap. Ya. Ya, 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 Nah, ya. apakah memang pemanfaatannya hanya seperti itu atau ada nih kegunaan yang dapat diambil dari para pengelola pengadaan, mungkin dalam hal ini PPK mungkin ya, dalam melakukan perencanaan pengadaan, atau sebenarnya hanya mau memberitahu nih, oh nih kenapa pengadaan langsung kita prosesnya lebih sederhana dibandingkan proses tender, karena berdasarkan best practice ada, berdasarkan kajian yang ada, untuk nilai sampai dengan 200 juta ini ada di kuadran rutin atau enggak leverage gitu ya, sehingga prosesnya pun sederhana karena risikonya kecil, risiko terhadap organisasinya kecil, terhadap dampak mal administrasinya kecil, seperti itu Pak Aldi. Siap. Ini yang saya masih bingung nih Pak Aldi. Gitu. Siap, Mas Eben. Penerapan SPM ini di mana posisinya pas ya? Karena dari beberapa pelaksanaan perencanaan pengadaan pun sepertinya yang diperhatikan bukan SPM ya Pak, tapi lebih kebijakan pengadaan yang PDN, yang WMK, gitu kan. Ya, ya. Terima kasih Pak Yildi. Siap. Om Eben, makasih pertanyaannya. Kalau apa regulator memang pertanyaannya ini ya apa lebar pertanyaannya. Baik. Ya. Kalau apa kurang puas kita selesaikan di warung ubaya aja ya. Iya. Jadi pertama terkait nilai ya Mas Ben ya. Ya. Nilai itu apa berapa nih yang ya ibaratnya yang tengah-tengah ini ya, yang apa yang garis tengah ini berapa gitu ya. Betul Pak Yildi. Jika kita menetapkan rendah sama high gitu ataupun yang tapi ada yang bilang juga yang bilang almost ya, almostnya juga ada gitu, hampir tinggi, hampir rendah gitu karena ada yang bilang begitu. Nah ini memang sih relatif ya. Kenapa relatif? Karena pengguna. Jadi intinya kita bisa menentukan berapanya itu kalau kita masukkan konsep ini ke dalam anggaran dari organisasi. Jadi misalkan gitu lah, kalau Mas Eben dapat ini proyek siapa tahu sampingan lah gitu ya, bikin aturan BLU lah misalkan. Nah di situ kan dari spending analisisnya bisa kelihatan kan, spending analisisnya. Nah spending analisisnya, nah bisa dilihat. Nah sebetulnya kalau dalam ITC ini dia bisa menggunakan Pareto ini, bisa digunakan Pareto ini. Nah nanti akan kelihatan Paretonya di mana. Simpelnya begitu. Nah, jadi kalau Paretonya itu terjadi di 500, nah 500 juta ya misalkan ya, sehingga nah dalam artian nilai-nilai yang value-nya itu 20% itu yang banyak itu kebanyakan di bawah 500 ya berarti bisa kita generalisir, oke, ini batas itu 500 seperti itu. Jadi ya simpelnya toolsnya kita pakai Pareto dan ini bisa beragam memang, bisa beragam. Contohnya saya pernah melakukan analisa suatu Pemda lah gitu ya, kemudian diparetokan. Nah Paretonya ada tuh yang sebetulnya nilainya ya tadi beberapa ratus juta lah gitu. Itu sebetulnya bisa geser tuh pengadaan langsungnya menjadi jangan 200, misalnya kita geser menjadi 500 atau 600 atau 700 gitu. Gitu Mas Eben untuk yang pertama ya. Jadi nilai apa yang batasan nilai ini salah satu toolsnya bisa kita pakai yang Pareto ini ya kalau dari ITC ya, makanya di bawahnya ini ada Pareto nih, makanya di bawahnya ada Pareto ini yang dari modul ini kan diambil modul menengah ini dari modul SMITC ya Om Ben ya. Nah ini salah satu toolsnya kita bisa menggunakan Pareto. Kemudian ya penggunaan dari SPM ini ya makanya ada yang bilang juga tools ini sebetulnya dalam pengadaan bagi pemerintah sebetulnya ya bukan tidak sama sekali kurang berguna ya. Dalam artian ini memang banyak dipakainya itu di SCM dari industri ya seperti itu. Ya.
Mungkin Pak Tatang nanti bisa menambahkan ya aplikasinya Pak Tatang, punten. Nah, namun kalau yang saya tergambar oleh saya penggunaan untuk SCM ini salah satunya eh, jadi kalau saya berpandangan seperti UKPBJ ataupun bahkan LKPP ya, bahkan LKPP. Jadi UKPBJ ini dengan tools SCM ini sebetulnya bisa mendeploy semua pengadaan ke dalam kuadran ini ya di UKPBJ ya terutama ya. Nah sehingga UKPBJ itu peranannya kayak kalau dalam peluncuran roket mah kayak Houstonnya NASA lah gitu kan. Nah sehingga UKPBJ bisa tahu mana roket yang menjadi prioritas untuk diluncurkan pertama, mana yang roket harus muncul menjadi tender dini gitu kan misalkan. Mana roket yang memang ini resikonya tinggi, harus dilihat betul-betul bahan bakarnya segala macamnya, perlu perhatian semuanya sehingga ketika diumumkan itu sudah betul-betul siap semuanya. Nah itu sebagai tools prioritas bagi UKPBJ gitu kan. Tadi kan pertanyaannya di mana nih kita bisa menggunakan SPM ini. Nah salah satunya yang sangat seharusnya kalau kita bisa masuk ke UKPBJ ya. UKPBJ itu menggunakan tools manajemen ini akan sangat handal kalau saya lihat gitu ya. Tadi gambarannya seperti kalau dalam NASA peluncuran roket itu seperti Houston ya. Jadi si UKPBJ bisa mengontrol semua paket-paket yang ada di Pemdanya, di KLPD-nya itu ya. Dan juga kan dari data 2-3 tahun terakhir sebetulnya kan paket-paket pengadaan di suatu KLPD itu sebenarnya relatif sama kan, tipikalnya kan berulang-ulang, yang barunya juga sedikit. Nah, sehingga dengan dari pengalaman sebelumnya menggunakan tools SPM ini, nah mereka bisa betul-betul mengontrol ya semua paket pengadaan yang ada di satker mereka, di KLPD mereka, sehingga yang kritikal bisa betul-betul diamankan agar tidak meledak gitu kan, seperti itu. Yang bottleneck bisa diturunkan resikonya ke rutin, yang rutin bisa di leverage-kan ya, bisa sangat minimalkan usahanya segala macam, ya tentunya dengan bantuan dari aplikasi dan segala macamnya. Itu Mas Eben, Pak Tatang, benar ada tambahan mungkin dari best practice-nya terkait penggunaan SPM ini? Ya nanti. Siap. Gitu Mas Eben sementara ya. Baik Pak Eldi, makasih Pak Eldi. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan dulu ya materinya nih yang pakai modul menengah sekarang ya. Pakai modul menengah. Apa nih? Ini tadi sudah ya karakteristiknya ya. Karakteristiknya kurang lebih tadi sama, intinya kalau di rutin kan low risk ya, kemudian jenis barangnya standar, penyedia banyak, pembelian rendah ya low expenditure. Nah ini ada daya tarik penyedia nih, ini nanti selanjutnya akan ada SPM2 sebetulnya, ada supplier perception model. Ini daya tarik penyedia salah satunya. Ini biasanya rutin ini karena uangnya sedikit, daya tariknya rendah biasanya ini ya. Kemudian leverage ini low risk ya, risikonya rendah. Kemudian barang jasanya standar, penyedia juga banyak. Jumlah pembelian tentunya banyak ya, leverage ya. Dan daya tarik penyedia tinggi karena uangnya banyak nih. Ada uang, ada semut lah seperti itu ya. Kemudian bottleneck risikonya tinggi ini ya. Nah, barang jasa tidak standar, penyedia sedikit, intinya bottleneck kritikal, penyediaannya mulai sedikit ini ya. Nah, jumlah pembelian bottleneck rendah, ya sehingga kita harus bisa menjadi customer yang baik dan kritikalnya tinggi seperti itu. Kemudian daya tarik penyedia, karena ini risiko tinggi, rendah ya. Kalau untuk kritikal daya tarik penyedia tinggi, tapi ya harus kita lihat kemampuannya ya, bukan hanya kemauannya. Nah, ini karakteristik item dalam setiap kuadran ya. Tapi kalau ada yang mau sambil nanya nggak apa-apa, silakan diinterupsi ya. Jadi tidak perlu sesi terakhir pertanyaan ya. Silakan. Ada yang perlu diperjelas. Ini sudah tadi ya, sudah sama ya. Jadi modul dasar juga ambil dari modul menengah ini sebetulnya. Nah selanjutnya ada tools lain ya selain SPM ya.
ada tools lain ya, yaitu potensial impact on performance. Jadi potensi impact kepada kinerja. Nah ini contoh ya, langsung aja dicontohkan. Kita harus menentukan rating dari PIP-nya, rating dari PIP-nya, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Nah dilihat dari, nah ini dilihat dari hasil evaluasinya ya, dilihat dari hasil evaluasi dari barang tersebut. Ini kita melihat barangnya, bukan dari penyediaannya, SP2, SP04, SP09. Nah ini mana nih rating PIP yang paling tingginya. Setelah kita menentukan keseluruhannya, oh yang 002 ini paling tinggi, ini 004 rendah, 009 ini sedang ya, si tipe SP-nya ini ya, genset ini. Nah baru di deploy itu dikombinasikan antara hasil potensial impact on performance ini dengan klasifikasi ABC. Klasifikasi ABC itu yang apa, kalau Pareto kan 80-20 ya. Nah, kalau klasifikasi ABC kita membagi menjadi 3 tuh. Bisa menjadi 3, misalnya 70, 20, 10 lah gitu. Tapi ada yang bilang juga ada yang 80, 10 ya, tapi umumnya sih 70, 20, 10 lah umum lah ya. Itu klasifikasi ABC. Jadi itu masuknya di mana tuh ya. Nah, itu nanti bisa menentukan ratingnya, bisa menentukan prioritasnya ya. Nah, jadi prioritas tinggi, sedang, rendah ya, ya berdasarkan dari gabungan dari tadi gabungan dari PIP dengan klasifikasinya ada di kuadran mana seperti itu. Jadi gabungan antara turunan dari Pareto kan klasifikasi ABC ya, plus potensial impact on performance. Nah, dipolaikan, nah nanti kita bisa menentukan nih mana yang nomor harus didahulukan ya, mana yang prioritas 1 ya, itu yang merah ini tinggi nih, mana yang sedang dan mana yang rendah seperti itu. Itu tools yang kedua ya. Nah, kemudian tools yang lainnya ada SPM2 nih. Ada supplier perception model. Kalau tadi kan supply positioning model, nah kalau sekarang supplier perception model. Atau kalau ada istilah lainnya, kalau tadi SPM1 ya, suka disebut begitu juga. Kalau yang supply positioning model itu SPM1, nah kalau supplier perception model ini SPM2. Nah ini adalah, ini bukan menganalisa supply, tapi menganalisa supplier. Jadi kita melihat supplier ya, dengan menganalisa bagaimana supplier, bagaimana penyedia melihat kita, melihat buyer, melihat institusi dari pembeli, ya kan? Nah ini dilihat dari dua sumbu juga sama. Sumbu ke atas ini adalah daya tarik ya, sumbu yang bawah ini adalah ekspenditurnya, kontrak dengan kitanya sudah ada berapa gitu ya. Nah, jadi kalau ketertarikannya ke atas ini makin tinggi, ke bawah makin rendah, ke kanan itu kontrak yang pernah kita jadi si penyedianya pernah berkontrak dengan kita berapa? Seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau kontraknya kecil, daya tariknya kecil itu marginal ya. Kemudian kalau kontraknya sudah banyak tapi masih kurang daya tarik, daya rendah itu exploit ya. Kemudian ada juga yang kontraknya masih kecil tapi dia daya tarik sudah tinggi, nah, itu develop nih ya, develop. Kemudian satu lagi core ya, core ini ya yang memang daya tariknya tinggi dan kontraknya sudah tinggi juga. Ini SPM2 ya, SPM2. Nah, di dalam modul ITC ini untuk nilai kontraknya ini sudah ditentukan berapa persentasenya. Jadi nilai pengadaan terhadap pendapatan dia ya. Jadi nilai pengadaan, jadi dari pendapatan dia, omsetnya dia dibandingkan dengan pengadaan ke kita itu ada berapa persen. Nah, kalau di atas 15% itu termasuk tinggi. Kalau 5-15 sedang, tapi kalau di bawah 5% rendah, ya di bawah 0,8 diabaikan lah seperti itu. Ini sudah ada angka-angka yang fix seperti itu. Nah, kemudian kita melihat daya tarik kita buyer ya di mata supplier apa? Ya kita lihat apakah visi misi
mereka dengan visi misi kita sama nggak? Kalau sama biasanya tinggi. Ya contohnya yang inilah, contohnya juga saya sering menemukan ada perusahaan-perusahaan yang apa ibaratnya pingin tanda kutip main bersih lah gitu ya, tidak mau ada tidak mau ada ya macam-macam lah. Nah, mereka akan mencari isu-isu seperti LKPP. LKPP kan terkenal juga kredibel, KPK ya. Itu mereka tertarik tuh ke LKPP, tertarik tuh ke pengadaan ke KPK karena di LKPP, di KPK mah nggak ada yang macam-macam tuh, gitu kan seperti itu. Jadi visi misinya sama tuh, visi misinya sama-sama kredibel, sama-sama memang main bersih lah seperti itu. Beda dengan mungkin yang nggak tahu ada KPD lain yang ya tadi baru aja mau daftar sudah ada premannya, sudah ada yang ngaku-ngaku kaplingan saya dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang membuat daya tarik penyedia itu tinggi ke kita adalah kesamaan dari visi misi ataupun strategi usaha antara penyedia dengan bayarnya, kan? Kemudian apakah penyedia merasa nyaman menjadi penyedia di organisasi tersebut? Ya tadi ya bukan hanya sama visi misi tapi dalam pernah melakukannya ketika menjadi supplier dari suatu organisasi itu merasa nyaman tidak dalam pelaksanaan pekerjaannya, dalam artian nyaman ya misalkan masalah pengajuan terminnya ya sering juga kalau di suatu tempat kan ketika pengajuan termin itu mejanya banyak katanya gitu ya, mending mejanya aja yang banyak tapi kadang dari satu meja ke meja lain ada biayanya dan sebagainya. Kondisi keuangan, pembayaran lancar. Nah ini kalau di pemerintah sih mereka biasanya senang ke pemerintah karena sudah ada jaminan pembayaran. Kalau di pemerintah pembayaran itu ya sering dibaca oleh supplier itu kalau di pemerintah mah pasti dibayar lah, tapi memang lama katanya. Nah tinggal kita bagaimana memaksimalkan tempo lah ya waktu untuk pembayarannya seperti itu. Kemudian apakah menjadi penyedia di organisasi tersebut memberikan keuntungan lain? Ya mungkin keuntungan lain itu seperti prestis lah, sebagai prestis. Ada tuh pernah satu supplier ya pelaku usaha ya dia katanya pernah di Kemenlu, pernah di keuangan, pernah di KPK. Jadi dia bicara track record dia di kementerian-kementerian besar. Nah itu merupakan suatu keuntungan lain tuh prestis ya bagi marketingnya ataupun bagi si penyedianya ketika dia sudah berpengalaman di kementerian-kementerian besar itu menjadi tambahan prestasi. Nah, sehingga dia punya ketertarikan besar tuh menjadi supplier, penyedia tuh punya ketertarikan besar tuh untuk bisa bekerja di kementerian-kementerian besar itu kan agar dia punya nama ketika dia akan ikut tender atau ikut pengadaan deal yang lain seperti itu ya. Ya kalau kita dapat penyedia yang marginal itu ya low, motivasinya rendah dan kontraknya juga masih rendah ya. Masih rendah ya, motivasi rendah, tingkat prioritas menjual ke kita juga rendah. Nah, tentunya posisi tawar-menawar organisasi rendah ya. Kemudian pengembangan usaha bagi penyedia kecil. Kemudian menganggap transaksi ke organisasi pembeli itu ya ibaratnya mah ini kok terputus gini ya. Jadi masih diabaikan lah gitu ya. Masih tidak terlalu dianggap lah seperti itu ya. Kemudian exploit, nah ini exploit ini nilainya kecil ya, kita masih kecil ya, dan belum menjadikan klien utama ya kita juga gitu kan. Nah namun ya ini masih pendalaman sehingga kalau kita bisa ya mungkin tanda kutip menjanjikan kontrak jangka panjang, menjanjikan kontrak yang menerus ya ini untuk yang exploit ini akan sangat bagus. Dia sudah ada ketertarikannya tinggi ini kan. Nah, terus kita manfaatkan nih gimana caranya ketertarikan tersebut ya bisa menurunkan resiko kita, bisa menurunkan biaya kita. Ya mungkin dengan tadi kontraknya yang lebih panjang dan sebagainya. Tuh ya. Oh ini exploit mah yang kanan ya, salah. Exploit yang kanan ya. Ini motivasinya masih rendah. Justru kita yang ini kita yang dieksploitasi ya gitu ya kalau exploit. Nah baru kalau develop, nah ini dia sudah motivasinya tinggi nih ya, motivasinya tinggi nih, long term makanya nih, nah hubungan jangka panjang nih, cocok ini strateginya jangka panjang. Dan kalau yang kok diam, please.
Freeze rate, maaf, freeze rate-nya. Nah, kalau core ya ini sudah mendalam tentunya ya. Kebutuhan organisasi pembeli sudah merupakan bisnis inti dari penyedia. Jadi sudah menjadi supplier utama kita ya. Tentunya harus ada langkah-langkah serius untuk membina hubungan jangka panjang dengan pembeli. Nah, ini bagusnya ya kita ikat dengan kontrak jangka panjang seperti itu. Oke, selanjutnya ini kalau kita hubungkan SPM 1 dengan SPM 2, kita langsung mana tadi hubungannya aja dulu. Sebentar. Mana ya? Kok nggak ada? Sebentar, hubungan antara. Nah ini, nah ini, nah ini. Nah ini kalau kita hubungkan antara SPM 1 dengan SPM 2, nah ini kurang lebihnya, ya ini secara umum ya, secara umum, tapi kalau diperdalam nanti bisa cross sebetulnya. Tapi secara umum ya kalau kita di bottleneck ya bagusnya kita cari yang develop, yang high, motivasinya high, sehingga ya kita bisa apa? Kita bisa menurunkan resiko ya, karena memang ini keinginannya tinggi ya. Kemudian juga kita janjikan bisa aja kalau kinerjanya bagus dengan repeat order kan ya, dengan RO konsultannya contoh seperti itu. Nah, ini ya kalau yang rutin-rutin ini ya pakai yang marginal saja juga bisa ya. Tapi ya tadi bagaimana kita meminimalkan usaha ya, ya pakai sistem lah seperti itu. Nah, kalau kritikal tentunya yang core ini ya. Nah, kemudian ya leverage ini bisa juga pakai exploit, tapi ya harus ya term and condition-nya, harganya yang kita betul-betul ini seperti itu ya. Ini yang keterkaitannya ya. Selanjutnya lagi ini sudah. Nah, ini jenis-jenis kontrak ya sebetulnya dengan kita mengenal SPM 1 dan SPM 2 ya nanti kita bisa membuat strategi itu bukan hanya di perencanaan ya dalam membuat spek harga perkiraan, kemudian dalam metode pemilihan, tapi ya sampai ke kontraknya. Kita bisa menentukan strategi sampai ke penentuan jenis kontraknya yang bagaimana yang paling tepat itu ya, seperti itu. Apakah lamsam ya, fixed price ya, apakah fixed price lamsam tapi bisa kita rubah, atau cost plus fee ya, cost sharing, profit sharing, eh, cost plus persentasenya dari cost ya, atau framework kontrak dan sebagainya. Nah, jadi apa dasar SPM 1, SPM 2 tadi itu dari mulai perencanaan sampai ke penentuan kontrak itu bisa kita pakai sebagai strategi seperti itu. Ya dalam artian kalau tadi kita butuh eh, yang tadi apa yang develop tadi ya, yang develop, dan tentunya ya kita harus bisa menjanjikan kontraknya selanjutnya bisa jangka panjang ataupun tadi pakai RO ya, repeat order ataupun kontraknya jangka panjang ya, atau pada kuadran bottleneck kita bisa tadi pakai kontrak payung ya, kontrak payung dengan penyedia-penyedia yang memang sudah memiliki kinerja baik ya dan sebagainya. Itu sebagai gambarannya ya. Terus apa lagi? Oh, ini sih ini ya apa plus minusnya. Ini sih slide yang lama ya, tapi sekarang namanya sudah mulai dilaksanakan ya. Governance, terobosan, ya, UMKM ya. Nah, ini seleksi penyedia berkualitas ya. Ya tadi sikapnya kita maksimalkan. Nah, list kinerja bekerja baik kan. Nah, ini sikap tadi. Sosioekonomi, WTO, GPA dari kita masih dalam proses ya. TKDN ya. Nah, IPROK okay. Nah, ini peningkatan sistem pencatatan uang muka. Nah, sekarang juga kan uang muka sudah besar ya. Kartu kredit pemerintah juga sudah kita pakai. Beberapa sudah kita laksanakan ya. Peningkatan SDM, fungsional pengadaan, ya ini masih perlu dimaksimalkan ya. Itu yang bisa disampaikan teman-teman semuanya dari modul dasar dan modul menengah ya, sebagai gambaran dasar ya strategi untuk pengadaan. Tadi ya beberapa yang sudah di introduce ya,
pada intinya kalau secara mendasar kita bisa membuat strategi itu minimalnya dari 3 kan ya, dari tujuan pengadaan ya, bagaimana kita bisa mencapai tujuan dan kebijakan pengadaan, kemudian kita langsung ya ikutin authority, ikutin Perlem 11 dengan mengikuti tahapan pengadaan kan ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan tools manajemen ya, itu 3 itu. Salah satu tools manajemen yang kita bisa pakai adalah supply positioning model ya. Bisa pakai supply positioning model, kemudian ada Pareto ataupun klasifikasi ABC ya. Itu untuk melihat mana yang paling signifikan dari sisi jumlah dan dari sisi nilainya. Nah, itulah yang harus kita prioritaskan. Nah, kalau dari SPM kita melihat dampak dan ekspenditurnya. Kemudian ada SPM 2, ada supplier perception model. Nah, itu kita melihat pelaku usaha ataupun penyedia itu bagaimana melihat kita. Nah, itu dengan ada pengetahuan itu juga itu akan sangat komprehensif ya, untuk bisa membuat ataupun membuatnya taktik, membuat langkah-langkah detail dalam membuat perencanaan, mulai identifikasi kebutuhan, spek, harga perkiraan, draft kontraknya apa, kemudian Pokja juga dalam melakukan review dokumen persiapan pengadaan, menentukan prapaskah, menentukan pemasukan penawaran, 1 fase 2 fase 2 tahap, cara evaluasinya apa, negosiasi ya, sampai ke penetapan pemenang, kemudian berkontrak dan pelaksanaan kontrak oleh PPK.